Gimana dong kalau punya bisnis kuliner tapi nggak gemuk tuh kayak nggak representatif gitu ya? Bisa jadi salah. Dan itu nggak ada yang bisa ngapus, Pak. Ada apa sih di bisnis F&B sekarang? Ada yang beda nggak sih? Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, Mas Gilang Margi dan Rahman Abdul. Assalamualaikum, nama aku Gilang Margi Nugroho. Yang di sini ada Mas Rahman. Kami memang belakangan ini sudah tahun keempat kami jalanin kopi nyinyir ini. Doakan akan masuk Surabaya mungkin. Tinggal nyari partner aja yang belum pasnya. Kami jauh-jauh dari Jakarta, memang senang banget dapat kesempatan ini bisa share walaupun nggak seharian, walaupun hanya beberapa saat, cuma harapanku bisa ada manfaat yang bisa diambil dari apa yang aku share hari ini. Boleh di next, Mbak. Bapak Ibu, sebelumnya aku minta tolong boleh cari tahu Gilang Margi Nugroho atau Kopi Nyinyir atau Rahman Abdul Rahim, mungkin di Google. Boleh next, Mbak. Aku sambil jalan ya. Kalau mungkin Bapak sama Ibu cari nama Gilang Margi Nugroho atau mungkin Kopi Nyinyir, di kolom gambar akan keluar semua fotoku. Sama nggak sih orangnya? Sama lah ya. Lebih subur, makasih loh Pak. Gimana dong kalau punya bisnis kuliner tapi nggak gemuk tuh kayak nggak representatif gitu ya? Pemalas mau pemalas aja gitu, suka ngadal-ngadal deh. Next, kalau nyarinya Kopi Nyinyir berarti akan keluar produk yang 4 tahun terakhir aku jual. Kita sudah ada 4 cabang di Jakarta. Next, kalau ibu bapak carinya di artikel pasti akan keluar juga link dari Gojek Award 2017. Next, dari detik.com juga kita udah 3 kali diliput detik.com. Next, Kumparan. Next, Majalah Swa. Next, Jawa Pos. Next, terakhir kemarin Kompas. Ini Oktober apa November gitu, aku lupa. Sebenarnya sih masih banyak ada link dari Okezone juga, ada link dari Unilever juga, Kecap Bango dan segala macam. Cuma takutnya kalau dimasukin semuanya takutnya sampai sore nggak beres-beres. Kenapa sih Mas harus diliatin kayak gitu semua? Penting banget Pak Bu, penting banget supaya kenal sama yang bicara di depan. Jadi pastiin apa yang aku omongin ya memang benar adanya. Karena ini semua yang dinamakan dengan jejak digital. Next. Sebelum jauh-jauh ngomongin bisnis, sebelum jauh-jauh ngomongin strategi, sebelum jauh-jauh ngomongin produk, menurutku yang pertama banget harus dijaga adalah jejak digital atau aktivitas kita di internet. Menjadi sangat amat penting. Kenapa? Terbukti Pak, sampai dengan hari ini, belakangan sering dengar nggak sih penipuan online masih merajalela? Ya dong, investasi 2 juta dapat expander, miles itu, ya kan? Kenapa coba bisa terjadi? Bukan karena orang kita yang nggak paham. Orang kita tuh males double check. Males double check gimana Mas? Bapak Ibu suatu saat ya, kalau misalnya Bapak sama Ibu dapat kesempatan diajak kerja sama orang lain, ada franchise sama orang lain, koperasi, tabungan segala macem lah, yang mungkin wah ini menguntungkan banget nih, 2 bulan bisa balik modal nih, wah udah balik modal bisa umroh bolak-balik nih. Saranku cek dulu Pak, cek dulu nama produknya di Google, cek dulu nama company profile-nya di Google. Kenapa? Karena company profile yang dibawa ataupun brosur yang dibawa kira-kira bisa diedit nggak sih? Bisa diedit nggak? Bisa, hitungannya semua bisa diedit, tinggal masuk ke digital print beres. Memang masuk akal, cuma kan nggak relevan. Tapi karena kita dipresentasikan dengan penuh semangat, akhirnya ya udah Pak, pakai aja semua tabungan kita. Mama yakin, akhirnya nggak jalan. Dan kita orang itu malas double check Pak. Kita senang kalau misalnya udah dapat presentasi dari orang segala macam yang bertubi-tubi sampai akhirnya gampang percaya langsung keluarin uang.
Dan itu masih terjadi, makanya penipuan online itu masih terjadi. Makanya aku kasih tahu data diriku di awal, data diri Kepiting ini, data diri ke Rahman, supaya make sure bahwa memang yang aku kerjain selama ini tuh bener adanya. Kalau aku naruh CV di sini, bisa aja pas CV-nya aku edit. Ya dong, bisa aku ketik sendiri. Cuma pertanyaannya, siapa yang bisa ngedit Google? Google Bapak Ibu sendiri, yang beli kuota Bapak Ibu sendiri juga. Dan jejak digital menjadi sangat penting. Beberapa hal Pak. Pertama, mungkin Bapak sama Ibu sekarang sudah punya anak, saudara, ponakan yang sekarang lagi ngelamar kerja. Percayalah, sekarang tuh banyak banget HRD yang nggak cuma ngelihat dari lamaran, tapi juga dari sosial media, si pelamar. Apalagi kalau ternyata pelamarnya ngelamar di perusahaan startup. HRD itu sekarang nggak cuma lihat dari anak ini lulusan mana, IPK-nya berapa, lalu portfolio yang dia hasilkan tuh apa aja. Cuma dilihat sosial medianya bermasalah nggak, orang ini dicari banyak orang nggak, orang ini sering nyebarin hoax-hoax nggak. Dan perusahaan nggak mau Pak hire orang kayak gitu, percaya deh. Itu yang pertama. Lalu kedua, mungkin Bapak sekarang lagi punya urusan sama perbankan, percayalah perbankan sekarang nggak cuma ngecek dari BI checking, tapi juga dari sosial media. Beneran, BI checking itu bisa diatur, paginya setor, sorenya ambil. Iya enggak? Zaman kapan itu? Kayaknya zaman aku masih SD. Atau mungkin masih ada sekarang, aku nggak tahu ya. Ya dong, pasti ngalamin kan zaman-zaman itu kan, paginya setor, sorenya ambil kan, mohon maaf buat yang tersinggung. Sekarang bank itu ngeceknya cuma dari BI, dari sosial media juga Pak. Karena BI checking mereka sudah sadar bahwa bisa bukan diakalin ya bisa digeser-geser lah. Jadi bukan berarti Bapak sama Ibu punya aset 16 hektar lalu langsung bisa di ACC gitu, belum tentu pastinya. Sama yang terakhir, suatu saat Pak, kalau umurku panjang, aku akan punya cucu. Lalu nanti cucuku pengen tahu cerita muda kakeknya, tahu dari mana. Selama ini kita kalau nyari tahu cerita tentang kakek nenek kita dari siapa sih? Kalau nggak ada orang tua, saudara, album foto, ya nggak sih? Nanti cucuku nggak perlu, cuma ketik aja nama kakeknya di Google. Bener, dan ini nggak cuma aku doang. Bapak sama Ibu kalau ngetik namanya di Google keluar kok. Keluar, bukan aku doang, bukan karena Kepiting udah pernah diliput, bukan. Semua keluar, kan aktivitasnya itu semua terekam. Jadi nanti cucuku nyari tahu nih, kakeknya dulu ngapain waktu muda, diketik lah di Google, Gilang Margi Nugroho. Oh bener, ternyata dulu kakekku jualan kepiting. Oh iya loh, dia pernah diliput ini segala macam. Oke, kalau mudanya bener. Kalau mudanya nggak bener, cucuku ngetikan nama kakeknya Gilang Margi Nugroho. Kaget cucuku. Waduh, ternyata dulu kakekku buzzer. Ternyata dulu kakekku yang sering nyebar-nyebar hoax. Mungkin buat yang belum tahu buzzer tuh yang rela berantem sama tetangga gara-gara urusan politik itu loh Pak. Loh bener, itu menjadi fakta loh, karena apa? Mungkin yang kita lakukan hari ini kita merasa benar, tapi belum tentu di masa mendatang tahu. Bisa jadi salah. Dan itu nggak ada yang bisa ngapus Pak. Bener deh, aktivitas kita di sosial media atau yang terkait sama internet itu nggak ada yang bisa ngapus. Bisa Mas, kan bisa aku yang posting, bisa aku yang hapus. Iya, sebelum di screenshot orang. Kalau dari screenshot orang, sering kan sekarang dengar berita bahwa ada pelaporan karena screenshot orang? Iya. Dan kalau ternyata yang misalkan tadi Bapak sama Ibu ngeklik Gilang Margi Nugroho atau Kepiting Nyinyir atau Rahman Abdurrahim gitu, terus tiba-tiba ada kumparan yang upload. Gilang Margi Nugroho pernah nyebar hoax. Beres Pak. Itu nama baikku hilang dalam waktu sekejap. Makanya penting banget Pak menjaga jejak digital kita, karena jejak digital itu satu-satunya hal yang nggak bisa dihapus. Dosa-dosa kita terdahulu tuh kelihatan Pak semua Pak. Beneran, nggak bohong aku, nggak ada yang bisa ngapus. Kalau kita pahlawan negara ini gitu kan, ada di buku sejarah, halamannya bisa kita robek, hilang dong. Kalau kita ngelakuin kesalahan, ketahuan nggak? Nggak ketahuan, karena halaman kita robek.
Pertanyaanku, siapa yang bisa manipulasi Google? Google ini kan sistem sedunia. Yang kita lakukan hari ini itu akan terus kerekam seumur hidup. Dan gak ada yang bisa ngapus satupun. Jadi saranku, aktivitas kita di internet dijaga. Sebelum jauh-jauh kita ngomongin mau bisnis apa, running apa segala macam. Kita bersosial media sudah benar belum? Kita makin internet sudah benar belum? Karena seperti yang tadi aku bilang di awal, suatu saat kita ditawarin sama orang, jangan langsung percaya, cek dulu Google-nya. Namanya di Google. Cek dulu nama orangnya juga di Google. Data IKTP juga nge-link kok ke Google. Karena suatu saat mungkin aja kita giliran yang mau ajak kerja sama orang. Ya nggak sih? Punya kesempatan, mungkin nggak sih punya kesempatan akan ngajak kerja sama orang? Mungkin kan? Kita mau presentasi depan investor. Kita mau ajak orang franchise kemitraan segala macam. Nggak taunya orangnya pinter, ngecek nama kita di sosial media. Nggak taunya nama kita berantakan. Dan jangan pernah baper, ternyata orangnya nggak mau, bukan karena bisnis kita, bukan karena produk kita, tapi ngelihat ternyata, aduh, ini ownernya ternyata dulu sering dicari-cari orang. Kalau nama baik Pak, kalau zaman dulu nama baik mah gampang, referensi orang. Kalau sekarang udah lewat Pak namanya referensi, lihatnya dari Google aja. Mohon maaf, kalau ternyata perkenalannya udah bikin shock. Memang itu adanya, beneran deh. Karena apa? Strategi bisnis itu bisa dipelajarin, produk bisa dipelajarin, tapi tingkah laku kita di sosial media itu yang menjadi masalah. Jadi sebelum jauh-jauh mulai, aku kasih waktu 5 menit untuk ngapus-ngapusin postingan, silakan. Nggak cukup, saking banyaknya. Begitulah Pak, jadi mungkin yang selama ini terlalu agresif di sosial media, menurutku dihapus-hapusin aja sebelum di screenshot sama orang, karena mungkin suatu saat kita akan ngejak kerja sama orang lain. Next. Oke, ini masuk, nah ini baru materinya Pak, tadi itu bridging aja. Masuk ke materinya. Ada apa sih sama bisnis F&B zaman sekarang? Ini kita di FGD Kuliner ya Mas ya? Oke. Ada apa sih di bisnis F&B sekarang? Ada yang beda nggak sih? Ada yang ngerasa aneh nggak sih? Ada yang ngerasa ngos-ngosan nggak sih? Ya kan? Ada yang nggak habis pikir, kayaknya semalam ini masih kantor pos, kok besoknya udah janji jiwa? Ya dong, tim janji jiwa tuh kayak punya pasukan sangkuriang gitu. Ya kan? Tadinya nggak ada jadi ada gitu. Ajaib memang. Kalau dulu kan timnya Alfamart ya, tadinya nggak ada sekarang jadi Alfamart, yang tadinya klinik sekarang jadi Alfamart, sekarang tadinya rumah orang pos kamling jadi janji jiwa, gokil. Belakangan ada namanya kopi janji doang, mantap. Yoi. Besok aku bikin namanya kopi janji-janji manis, biar yang minum diabetes semua. Next Mbak. Iya bener, perubahan yang drastis Bapak Ibu. Dari konvensional ke digital, dari yang tadinya rumit jadi simple. Bapak Ibu please stop berpikir bahwa sekarang lagi musimnya online. Online itu tidak musim Pak, tapi beralih. Yang musim itu mangga. Ya, karena masih banyak anak-anak milenial tapi di jiwa kolonial itu merasa bahwa sekarang itu lagi musimnya online. Padahal beralih Pak, kalau musim itu sesaat, ada masanya. Padahal sekarang itu beralih, nggak bisa lagi mundur. Yang tadinya konvensional dipaksa punya Instagram, yang tadinya konvensional dipaksa punya marketplace, baik itu GoFood, GrabFood, Tokopedia, Shopee dan segala macam. Yang tadinya kalau bikin restoran harus gede banget, parkirannya harus muat 16 bis. Ya kan kalau restoran di jalanan antar provinsi kan harus muat 16 bis ya. Harus kayak gitu-gitu, lalu harus punya kenalan koki terkenal, harus punya kenalan jenderal bintang ini segala macam. Sekarang sudah nggak perlu Pak. Sekarang nggak perlu. Sekarang sudah move jadi digital. Yang dulu bahwa banyak perumpamaan, banyak yang bilang dia mah enak kalau mau bisnis kuliner, omnya kan si ini. Dia kan enak kalau bisnis kuliner, bapaknya sih ini, bapaknya karyawannya banyak, bisa langsung dibawa ke sana semua. Dulu, kalau sekarang semuanya beres.
Yang ratingnya paling tinggi, dialah yang menang. Yang reviewnya paling tinggi, dialah yang menang. Mau anaknya Kominfo kek, mau anaknya presiden kek, kalau nggak laku aja. Karena langsung bikin orang tertarik gitu. Iya tertarik, percayalah itu sesaat. Geser lagi dikit, sebelah sono. Ada mungkin orang yang pengen nyari pahala. Loh, ada nggak? Ada kan? Dan aku minta maaf sebelumnya, Aku termasuk orang yang kurang sepaham bahwa kalau bisnis gede itu karena franchise-nya gede.